Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu Advent kedua tahun 2021. Apa prioritas hidupku? Advent adalah masa mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus kembali. Inilah kesempatan di mana kita harus kembali berkata benar dan jujur tentang diri sendiri. Masa untuk memperbaiki kekurangan hidup, baik dalam kata, tindakan, atau juga pola hidup. Advent menjadi momen untuk tetap berpengharapan teguh dalam hidup dan jangan pernah berhenti berjuang. Advent adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Allah akan memperlihatkan kemuliaannya kepada umatnya. Joshua Marin mengatakan, tantangan membuat hidup menjadi menarik. Kesuksesan untuk mengatasinya membuat hidup menjadi bermakna. Walaupun begitu, jangan pernah mencari-cari tantangan. Karena tantangan yang dicari-cari bisa saja sulit untuk diatasi atau bahkan tak dapat diatasi. Orang hebat adalah mereka yang berhasil menghadapi dan mengatasi tantangannya. Orang akan belajar dari pengalaman yang ia jumpai. Nabi Baruk membuat janji yang membawa kelegaan kepada orang Israel waktu mereka masih di pembuangan. Janji untuk kembali ke Yerusalem sebagai pusat kultus, pusat pemerintahan, dan serentak pusat perekonomian pada masa itu. Yerusalem menjadi pusat kultus karena di sana berdiri kokoh kanisa Allah, pusat ritus untuk pengikut ajaran Musa untuk orang Yahudi. Kanisa adalah tempat Allah disembah dan dipuji, serta tempat Allah menampakkan kemuliaannya. Karena itu Baruk menyampaikan kepada orang Israel ajakan untuk meninggalkan pakaian duka dan mengenakan perhiasan kemuliaan Allah. Allah akan memberikan damai sejahtera hasil kebenaran dan kemuliaan hasil takwa. Allah memimpin umatnya dan mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Allah mengubah hidup orang Israel dari perbudakan kepada kebebasan. Bisa dibaca dalam kitab Baruk bab 5 ayat 1 sampai 9. Semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Yohanes Pembaptis menyampaikan warta pertobatan. Ia menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan menghapus dosamu. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis sebelumnya sudah diramalkan oleh Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekak-lekuk akan diratakan. Setiap orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 3 ayat 4 sampai 6. Inilah sebuah ramalan yang begitu kuat mempengaruhi kehidupan orang Israel dalam kesehariannya. Dengannya dapat membangkitkan kembali harapan mereka tentang keselamatan karena kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Supaya apa yang diramalkan itu menjadi kenyataan, maka setiap orang perlu mengusahakan perubahan dan perbaikan diri. Perubahan yang penting yaitu tentang tahu prioritas hidup dan arah hidup sendiri. Prioritas hidup mestinya kembali mengutamakan kebenaran, keadilan, dan kedamaian jiwa raga, serta relasi yang baik dengan Tuhan, sesama diri sendiri, dan alam sekitar. Saya tidak percaya kalau orang bilang dia mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, tekun berdoa, tetapi relasi dengan sesamanya buruk. Prioritas dan tujuan hidup kita adalah memperoleh damai dan sukacita. Karena itu ajakan Yohanes Pembaptis untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, yaitu
supaya mereka memberi diri untuk dibaptis dan bertobat. Ajakan itu menjadi juga ajakan untuk kita. Kita hendaknya bisa membuat prioritas dalam hidup, serta menentukan arah hidup yang benar. Kemana kita harus melangkah sesudah hari ini. Yesaya yang dirujuk oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah seorang nabi yang membangkitkan kembali pengharapan serta penghiburan untuk orang Israel. Orang sering mengalami kegagalan dalam hidup karena hilangnya harapan dan damai. Orang bisa sukses kalau ada harapan. Orang bisa bertahan menghadapi tantangan dan kesulitan hidup kalau ada harapan. Harapan itu lahir dari sebuah ketangguhan batin bahwa masih ada sesuatu yang baik dan berguna sesudah menghadapi sebuah kesulitan, tantangan, atau penderitaan. Serta dari tantangan itu ada hal positif yang saya bisa belajar untuk lebih berhasil lagi dalam hidup. Semoga kamu suci dan tak bernoda menjelang kedatangan Kristus. Paulus meneguhkan orang Filipi dengan menceritakan kembali kepada mereka apa yang ia lakukan dan apa yang ia alami selama ada bersama dengan mereka. Berdoa dengan penuh sukacita, bersyukur atas persekutuan, atas persatuan yang dimiliki. Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antaramu akan meneruskannya sampai akhir saat hari Kristus datang. Doa Paulus untuk orang Filipi, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itu bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada orang Filipi, bab 1 ayat 4-6, dilanjutkan ayat 8-11. Yesus mau datang. Mari kita songsong Dia dengan penuh harapan dan pembaharuan diri secara terus-menerus. Hidup kita seperti menulis sebuah buku. Ada yang tebalnya belasan halaman, puluhan halaman, dan bahkan lebih banyak lagi. Kita mulai dengan perencanaan yang baik. Mau tulis tentang apa? Bagaimana menulisnya? Apa referensinya? Sesudah itu kita membuat outline-nya, daftar isinya. Lalu mulai dengan menulis pada lembaran pertama. Kita mulai dengan merangkai kata, frase, kalimat, paragraf, dan akhirnya membentuk satu halaman. Kemudian kita membaca ulang, lalu memperbaiki. Dilanjutkan dengan halaman berikutnya. Andaikan ada yang salah, langsung kita memperbaikinya. Kita mencoretnya lalu diganti dengan yang baru yang lebih baik lagi. Setiap saat kita bisa mengubah dan memperbaiki lembaran yang sudah kita tulis, lalu diganti dengan yang lebih baik. Dengan itu kita akan menghasilkan sebuah buku yang baik. Ini cara menulis di zaman orang masih menggunakan kertas tulis dan pena. Sekarang orang sudah menulis menggunakan tablet, laptop, atau komputer. Media menulisnya saja yang berbeda, tapi cara dan proses menulisnya tetap sama. Mari kita lanjut menulis buku kehidupan kita setiap hari. Dan juga memperbaiki yang salah, digantinya dengan yang benar. Sehingga buku itu menjadi buku yang menarik untuk dibaca dan menjadi sebuah buku yang indah untuk kita baca setiap waktu. Masa Advent adalah masa untuk memperbaiki buku kehidupan kita agar menjadi buku yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati.